PKB. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban
Halo, tes. Ada pergeseran sedikit sehingga mic ini kurang berfungsi maksimal. Ya, sekarang sudah berfungsi. Iya, kita sudah mendengarkan kesaksian pujian yang terpujilah Tuhan kita, dan yang terpenting bagi kita adalah menangkap pesan-pesan dari pujian itu. Ya, kita datang pada Tuhan selagi masih ada waktu. Maksudnya apa? Selagi kita masih hidup. Kalau sudah mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi ketika kita masih hidup, mari kita datang, mari kita melayani. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan, dan yang bertugas untuk mengumpulkan persembahan ini di sini minggu keempat adalah Bapak Dodi, Bapak Martin, Bapak Marbun, Bapak yang datang. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian nomor 299 ya. 299, beri yang terbaik. Bapa di surga, sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami dapat berhimpun bersama dengan sukacita dalam ibadah ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Jamahlah hati kami ya Tuhan, sehingga hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu sungguh membawa damai dan sukacita di dalam hati. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini sungguh kita bersemangat dalam beribadah. Saya mengapresiasi semangat daripada bapak-bapak. Hari ini saya melihat tambah banyak ya bapak-bapak untuk mempersembahkan pujian. Ya, saya berharap supaya semangat ini tidak hanya 1 bulan atau 2 bulan, tetapi semangat ini terus ada di dalam hati bapak-bapak. Ada kerinduan yang sangat besar setiap ibadah untuk mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak-bapak tidak boleh ya kalah dengan ibu-ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya di jemaat kita ini bisa ya ditambahkan 1 grup lagi, yaitu grup lansia. Ya sudah mulai ada ya lansia ya. Ya, dengan grup lansia kita melihat mereka mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Ya, sungguh damai dan sukacita. Ada Bapak Nenggolan, ada Bapak Napi Dulu ya, ada Omah ya, dan ada yang lain ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Memang untuk itulah kita dipanggil, di mana kita memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita sebenarnya ya mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan, itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya kepada kita
yang begitu besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini karena waktunya sudah 10:30, memang cukup menyita waktu kita hari ini. Memang biasanya saya selalu mengingatkan ibadah kita 1,5 jam ya. Namun tidak apa-apa ya, pagi ini kita karena semangat, kita terus ya bersemangat untuk acara kita selanjutnya. Dan saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 11 ini kita melihat dalam perikop ini bahwa di sini Alkitab ya memberikan judul ajakan juru selamat. Siapakah itu juru selamat? Ya, juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam ayat 28 ini kita melihat suatu ajakan yang sangat indah, ajakan yang manis. Perkataan Tuhan Yesus ini perkataan yang sungguh indah, di mana Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus memiliki otoritas, Yesus memiliki kuasa, Yesus layak untuk mengatakan itu. Dari sini kita bisa melihat siapa itu Yesus yang sebenarnya. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari kehidupan Yesus Kristus, kita akan menemukan bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah pencipta alam semesta ini, bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, nabi-nabi tidak pernah berkata kepada umatnya, marilah kepada. Hamba-hamba Tuhan juga di dalam perjanjian baru tidak pernah berkata, marilah kepada. Tetapi Yesus, dia berkata demikian karena Yesus memiliki otoritas, karena Yesus layak mengatakan itu, dan dia bisa mengatakan itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena Yesus tahu bahwa manusia begitu menderita. Ini juga menunjukkan bahwa isi hati Yesus begitu indah. Hati Yesus begitu mengasihi dunia ini. Karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Yesus dengan lembut berkata, marilah kepadaku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini ajakan yang sangat indah bagi semua orang. Yesus berkata bukan hanya kepada bangsa Israel. Memang pada waktu itu Yesus berkata di hadapan bangsa Israel, tetapi saudara-saudara, kata-kata Yesus ini bukan hanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada semua orang di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, marilah kepada. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan, seperti saya katakan tadi, pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, kita bersyukur dapat mengenal Yesus. Kita bersyukur dapat mengenal Dia secara pribadi, dan Dia berada di dalam kita, dan kita berada di dalam Dia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan,
Lalu dikatakan demikian, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Semua orang. Ini bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi semua orang. Saudara-saudara, yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tahu apa sebenarnya permasalahan daripada manusia. Yesus tahu permasalahan mendasar dari manusia. Yesus tahu yang yang membuat manusia terpuruk. Yesus tahu persoalan manusia yang sesungguhnya, yaitu adalah persoalan dosa. Persoalan dosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian, kalau kita melihat ke belakang saudara-saudara, bahwa di situ kita menemukan bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Dia tidak taat kepada firman Allah. Dia tidak melakukan firman Allah. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya adalah orang berdosa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dampak yang ditimbulkan oleh dosa begitu mengerikan, di mana manusia harus mengalami penghukuman, di mana manusia harus mengalami penghukuman yang begitu berat. Manusia dalam hal ini tidak bisa menyelesaikan dosanya. Manusia dalam hal ini tidak bisa mengangkat dosanya. Manusia dalam hal ini tidak bisa membereskan dosanya. Manusia sudah berdosa dan mengalami kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus berkata di sini, karena ayat yang ke-28 ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara, ketika kita membaca ini, ketika kita mendengar ini, ketika kita merenungkan ini, kita sungguh bersuka cita. Kita sungguh mengalami damai sejahtera hati kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus Dia berkata begitu indah kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Coba kita pikir saudara-saudara, dan kita renungkan, bagaimana seandainya kalau Yesus tidak datang ke dunia ini? Bagaimana seandainya kalau Yesus tidak menjadi manusia, tidak menjadi daging? Bagaimana kalau Yesus tidak mau berkorban untuk kita? Bagaimana Yesus kalau Dia tidak mau mati di atas kayu salib? Bahwa kita adalah tetap di dalam dosa dan tetap di dalam penghukuman. Karena kita sebagai orang berdosa tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Apapun yang kita lakukan, seandainya pun kita mempunyai uang yang begitu banyak, seandainya pun kita melakukan ini, melakukan itu, kita bertapa di hutan saja berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kita mengasingkan diri, menguduskan diri secara pribadi, tetapi hal itu tidak bisa untuk menyelesaikan dosa kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam hal ini Yesus yang penuh kasih, Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang sesungguhnya, Dia mau menjadi daging. Dia adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia sama seperti kita. Dia mau melakukan itu supaya Dia bisa menyelamatkan kita melalui cara yang dibuat oleh Tuhan. Itu kita bisa melihat saudara-saudara gambaran itu misalnya di Perjanjian Lama, bahwa Tuhan sudah mengajarkan umatnya supaya mereka mempersembahkan korban sembelihan dari binatang, saudara-saudara, yang membawa darah anak lembu jantan itu dipersembahkan. Itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus yang akan mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan Yesus sudah melakukan itu di atas kayu salib. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, kalau kita membaca dan merenungkan ini, hati kita bersuka cita. Karena Yesus mengatakan itu begitu lembut kepada dunia ini, kepada manusia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan, bahwa oleh karena kita percaya kepadanya, oleh karena kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
oleh karena kita percaya bahwa Dia mati menggantikan kita. Kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Kita mengaku salah. Kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Dan percaya kepada Yesus, menaruh harapan sepenuhnya kepada Yesus. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kalau seandainya Allah menyuruh kita melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, dan melakukan ini, dan kita tidak bisa melakukannya. Dan Tuhan sudah memberikan perintah-perintah itu kepada umatnya bangsa Israel dalam hukum Taurat. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nyatanya bangsa Israel melanggar firman Tuhan. Satu pelanggaran yang membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bersalah, ya kita pasti akan mengalami atau mendapatkan ganjarannya. Kita tidak bisa berkata, saya sudah melakukan hal yang baik. Kita tidak bisa berkata bahwa saya sudah berbuat ini, berbuat itu. Masakah karena satu pelanggaran ini saya harus mendapatkan hukuman? Itu tidak bisa, saudara-saudara. Contoh konkret, saudara-saudara, ketika kita melakukan pelanggaran misalnya di jalan, kita melakukan pelanggaran lalu lintas, lampu merah kita terobos, lalu kemudian polisi menyetop kita dan meminta STNK, meminta SIM kita, akan ditilang. Kita tidak bisa membela diri di situ. Kita tidak bisa berkata, Pak Polisi, saya adalah sudah menolong ribuan orang. Saya di rumah saya menafkahi ribuan orang yang susah. Kenapa Pak Polisi tidak bisa membebaskan saya dengan masalah kecil? Pak Polisi akan bilang, Bapak adalah pelanggar. Karena itu Bapak harus dihukum. Apa hukumannya? STNK Bapak harus ditilang. Bapak harus menembus itu nanti di pengadilan ataupun membayarnya di BRI dan lain sebagainya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini posisi kita. Karena itu saudara-saudara, saya katakan tadi, kita bersuka cita, kita bersyukur bahwa Yesus berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara, inilah beban kita yang sangat berat, yaitu beban dosa. Dan Tuhan Yesus sudah mengangkatnya, dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Kalau kita membaca bagaimana kisah penderitaannya di atas kayu salib, begitu luar biasa. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, kalau orang Kristen yang sejati, ketika dia merenungkan ini, ketika dia memahami ini, dia akan sungguh bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena begitu besar pengorbanan yang dilakukan Yesus Kristus yang tidak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain, oleh manusia di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita sudah memahami ini seperti itu. Dan kalau kita terus mempelajari firman Tuhan, kalau kita terus memahami firman Tuhan, kita juga akan menemukan ternyata Tuhan Yesus bukan hanya menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, tetapi Dia juga mengajar kita supaya kita orang percaya, supaya kita siapapun yang percaya kepadanya terus datang kepadanya, terus datang kepadanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang mendasar manusia tadi adalah dosa. Tetapi saudara-saudara, Yesus juga melihat bagaimana masalah-masalah kehidupan sehari-hari manusia. Manusia mengalami penderitaan, manusia mengalami kesusahan, manusia mengalami sakit penyakit, manusia mengalami kemiskinan, kurang makan dan sebagainya. Manusia mengalami persoalan-persoalan hidup yang begitu rumit. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dengan perkataan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan sebagai orang percaya yang sudah menjadi anak-anaknya,
supaya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup, kita datang kepadanya karena Yesus mengajak kita demikian, karena Yesus menginginkan kita seperti itu, bahwa kita harus datang kepadanya, ya, kita sungguh-sungguh menghampiri. Saudara-saudara, ada banyak orang yang salah menyikapi ketika permasalahan hidup dialami, yaitu mereka bukan datang kepada Yesus, mereka bukan datang kepada Tuhan, tetapi mereka datang ke tempat lain. Paling ironinya, saudara-saudara, di mana ada orang yang datang kepada dukun, ada orang yang datang kepada paranormal, ada orang yang datang kepada roh, meminta kekuatan, meminta penyelesaian, meminta pertolongan kepada roh-roh dunia ini. Ini sangat ironis, saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya tidak lagi demikian. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia ketika menghadapi masalah, ketika ada persoalan-persoalan hidup, dia sudah tahu bahwa ada seorang pribadi yang begitu mengasihinya, dan seorang pribadi ini yang sanggup untuk menyelesaikan masalahnya. Seorang pribadi ini yang sudah terbukti dan sudah menunjukkan kasihnya kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah memang tidak bisa kita prediksi, kapanpun bisa datang. Ya, masalah tidak bisa kita tentukan. Ya, itu bisa secara tiba-tiba, saudara-saudara. Bisa secara tiba-tiba. Baru-baru ini kita mendengar, saudara-saudara, berita di Cibubur itu, di mana truk tangki minyak, ya, itu bagaimana, saudara-saudara, itu sangat mengerikan kalau kita melihat videonya, ya, di mana truk ini mungkin remblong, ya, sehingga menabrak orang, dan ada 11 orang yang meninggal secara tiba-tiba. Saudara-saudara, bagaimana hati keluarganya, bagaimana hati istrinya, bagaimana hati anak-anak secara tiba-tiba. Baru-baru ini juga kita mendengar, saudara-saudara, bagaimana berita-berita yang menghebohkan di dunia medsos, ya, di mana, ya, polisi menembak polisi, di rumah polisi, disidik polisi, CCTV katanya mati. Saudara-saudara, bagaimana keluarga korban, ya, Brigadir J itu mendengar, ya, padahal pagi masih berkomunikasi, ya, kamu di mana nak, kira-kira mungkin seperti itu, ya, apa kabarmu, ya, masih berkomunikasi. Jam 10:58 katanya itu, ya, saudara-saudara, tahu-tahu jam 5 sore sudah, ya, tidak bernyawa lagi. Sampai sekarang belum terungkap, ya, siapa pembunuhnya dan bagaimana, ya, seperti apa, ya, dilakukan oleh pembunuh itu masih terus, ya, diselidiki, dan kita berharap ini kasus ini terang benderang dan bisa diungkap kepada publik, dan kita juga terus berdoa untuk pemerintah kita, untuk negara kita ini, supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya institusi Polri, supaya mereka juga bisa bekerja, ya, dengan baik tanpa pandang bulu. Semua manusia sama di mata hukum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana keluarga, ya, yang meninggal itu, ya, mereka begitu terkejut, ya, mereka pulang dari Padang Sidimpuan ke rumahnya, mayat sudah ada di rumah. Saya melihat bagaimana orang tuanya itu, ya, andungnya itu begitu luar biasa. Saudara-saudara, itulah hidup, ya, masalah, penderitaan itu tidak bisa kita prediksi. Sama seperti kematian kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu kapan kita mati. Dan di mana kita mati. Dan bagaimana, ya, cara kita meninggal. Kita tidak tahu. Itu rahasianya Tuhan. Tetapi kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya apapun masalah yang kita hadapi, apapun penderitaan yang kita alami, persoalan apapun yang kita alami saat ini, persoalan rumah tangga, persoalan usaha, persoalan anak, dan lain sebagainya, mungkin persoalan sakit penyakit tak kunjung sembuh, mungkin persoalan ekonomi tak kunjung berubah, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita tidak sendiri dalam menyelesaikan masalah ini.
kita bersama dengan seorang pribadi yang begitu mengasihi kita, yang berkuasa atas masalah-masalah yang kita alami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang penting saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan itu menjadi pertanyaan. Yang kita harus lakukan adalah di mana kita datang kepada Yesus Kristus, menanggapi, meresponi ajakan daripada Tuhan ini, menanggapi ajakan daripada Yesus ini. Marilah kepadaku. Kalau Tuhan mengatakan demikian, ketika kita mengalami persoalan hidup yang begitu berat, mari ingat ini dan kita responi. Oh, firman Tuhan mengatakan demikian, Yesus mengatakan demikian, saya harus datang kepadanya. Saya harus mengadukan permasalahan saya kepadanya, karena Dia adalah satu-satunya solusi atas permasalahan hidup saya. Dia sanggup untuk menolong saya, Dia sanggup untuk menguatkan saya, Dia sanggup untuk melepaskan saya dari masalah ini, Dia sanggup memberikan jalan keluar kepada saya. Dia bisa melakukan apa saja untuk kebaikan saya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita lihat saudara-saudara di dalam Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Apa dikatakan firman Tuhan di sini? Percayalah. Dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini yang harus kita lakukan. Ini bentuk respon kita kepada ajakan Tuhan Yesus. Serahkan hidup kita, datang kepadanya dalam doa. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Kita serahkan pergumulan-pergumulan kita kepada Dia. Kita serahkan persoalan-persoalan hidup kita kepada Dia. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Maka janji Tuhan di sini, Ia akan bertindak, Ia akan bekerja, Ia akan melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Ia akan berbuat, saudara-saudara, Dia akan menolong kita sehingga kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi dan kita mengalami damai dan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengajak kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan pantun. Demikian saudara-saudara pantunnya. Menyusur hutan di Kalimantan Barat, jalan becek penuh perjuangan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kenegaraan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang selalu kepadanya, maka kita akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan jawaban yang indah, dan kita merasakan begitu nyata dan besar kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang berkata kepada kami,